Ini bisa jadi senjata dan pemain ke-12 buat timnas U17 Indonesia. Atmosfer yang tercipta berkat gemuruh supporter di Stadion Gelora Bung Tomo nanti diharapkan bisa menambah semangat juang Wilber Jardine dan kawan-kawan. Nah guys, ini kita tengok malam ini ya, jam 19 waktu Indonesia Barat. Ini yang momen-momen yang paling bersejarah untuk Indonesia, dan mudah-mudahan malam ini Indonesia akan buat yang paling terbaik ketika menentang Ekuador ini. Yang penting persembahan itu menarik. Kalau menang itu ada permainan atau pertandingan, tetapi Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, hari ini adalah hari bersejarah untuk timnas Indonesia, untuk negara Indonesia juga sendiri, apabila hari ini bermulanya Piala Dunia U17 dan akan berlangsungnya pembukaan di Gelora Bung Tomo. Dan dikabarkan Gelora Bung Tomo, sepoto yang datang ini agak membludak sedikit ya, alami lonjakan drastik jelang opening Piala Dunia U17 ini. Apapun guys, saya mendoakan ya, saya mendoakan semoga pembukaan pada hari ini akan berjalan dengan lancar, dan juga setiap sudut di stadion itu akan dipenuhi oleh supporter ataupun penggemar sepak bola yang ingin menyaksikan sendiri pembukaan. Dan juga Indonesia hari ini akan bertemu dengan skuad Ekuador, dan pelatih Bima Sakti telah pun memberi persiapan beberapa bulan sebelum bermulanya Piala Dunia U17 ini. Dan sepatutnya guys, kita mendukung penuh walaupun agak banyak pandangan negatif kepada Bima Sakti. Tetapi demi timnas ya, demi timnas, siapapun pelatihnya, sepatutnya kita harus menyokong dan memberi dukungan yang penuh, memberi semangat, memberi motivasi juga pada pemain-pemain semua dan juga pelatih Bima Sakti ini. Karena Bima Sakti walaupun dia mempunyai kekurangan, dia juga mempunyai kelebihan. Dan kita sebagai pendukung sepak bola ini harus mempunyai pandangan yang positif dan memberi dorongan kepada Bima Sakti ini, dan memberi support yang 100% ya kepada Bima Sakti ini. Jadi yuk guys, kita simak video ini daripada channel Garuda Space ya. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Di mana Gelora Bung Tomo membludak, supporter alami lonjakan drastis jelang opening Piala Dunia U17. Yuk kita simak dulu video ini guys. Supporter berbondong-bondong meriahkan opening Piala Dunia U17. Raja Nainggolan beristaran penting. Faktor timnas Indonesia U17 bisa imbangi Ekuador. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Oke guys, kita simak berikut berita ini. Tiket ludes pembukaan Piala Dunia U17 2023 dipastikan meriah. Meriah. Tiket ludes Fakta menarik terungkap dari antusiasme tinggi yang ditunjukkan masyarakat tanah air menyambut gelaran Piala Dunia U17 2023. Hal itu terbukti usai tiket upacara pembukaan dan laga perdana timnas Indonesia U17 diklaim. Dari Instagram PSSI ya. Terima kasih kepada Sobat Garuda atas antusiasnya mendukung Indonesia di Piala Dunia U17. Jangan kehabisan untuk tiket pertandingan yang lainnya di Jakarta, Bandung, dan juga Surakarta. Wah, ini boleh beli tiket di fifa.com/tiket ya, online. Oke guys. Yang sudah ludes terjual. Sebagaimana diketahui, pembukaan turnamen akbar 2 tahunan tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, yang berkapasitas 55.000 penonton. 55.000. Acara pembukaan Piala Dunia U17 digelar menjelang laga timnas U17 Indonesia versus Ekuador, yang merupakan laga kedua pada hari pertama pertandingan babak penyisian grup.
Pertandingan Indonesia versus Ekuador dijadwalkan kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Malam ini Sebelum guys, laga itu akan digelar laga 19 antara waktu Panama Indonesia versus Barat. Maroko mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Beberapa jam pembukaan lagi ya. Piala Dunia U17 Indonesia 2023 akan berlangsung meriah dan tak terlupakan. Opening akan menarik karena akan menjadi simbol pertama kali perhelatan Piala Dunia di Indonesia. Meskipun levelnya U17, bagi Indonesia ini adalah Piala Dunia, jadi harus meriah dan tak terlupakan. Kata Erick Thohir dikutip dari laman resmi PSSI. Bukan tanpa alasan, tiket upacara pembukaan dan laga perdana Timnas Indonesia U17 ludes terjual. Pasalnya Erick Thohir sendiri telah menunjuk Wisnu Tama sebagai dalang utama. Wisnu Tama yang merupakan mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut memiliki pengalaman dalam menggelar acara pembukaan event internasional dan selalu sukses seperti ASEAN Games 2018, ASEAN Summit 2023, dan G20 Bali. Oh, mantap. Oh, tinggal berapa jam lagi guys? Berapa jam lagi dalam Faktor Timnas 3 Indonesia jam lagi. U17 bisa imbangi Ekuador. Oke, Pertama, dukungan supporter. Ini yang penting. Masyarakat Indonesia dikenal sangat Spartan saat mendukung tim nasional. Bukan cuma di level senior saja, supporter Merah Putih seringkali full house meski yang bertanding adalah tim kategori usia. Apalagi dengan bermain di Surabaya, Jawa Timur, antusiasme arek-arek dipastikan sangat luar biasa. Ini bisa jadi senjata dan pemain ke-12 buat Timnas U17 Indonesia. Atmosfer yang tercipta berkat gemuruh supporter di Stadion Gelora Bung Tomo nanti diharapkan bisa menambah semangat juang Wilber Jardine dan kawan-kawan. Nah guys, ini kita tengok malam ini ya, jam 19 waktu Indonesia Barat. Ini yang momen-momen yang paling bersejarah untuk Indonesia, dan mudah-mudahan malam ini Indonesia akan buat yang paling terbaik ketika menentang Ekuador ini. Yang penting persembahan itu menarik. Kalau menang itu ada permainan atau pertandingan, tetapi dari segi permainan itu kita juga ingin melihat satu persembahan yang menarik daripada timnas Indonesia ya, dan satu persembahan yang melawan. Oke guys, kita teruskan. Kedua, Timnas Indonesia U17 penuh misteri. Penuh misteri ya. Ekuador belum pernah bersua Timnas Indonesia, dan situasi ini bakal jadi keuntungan tersendiri buat anak asuh Bima Sakti. Apalagi gelandang Ekuador Jairo Reyes mengungkapkan timnya merasa agak grogi menatap pertandingan melawan tuan rumah Timnas Indonesia. Sementara itu pelatih Diego Martinez mengaku sudah mempelajari kekuatan Timnas Indonesia U17. Diego mengakui bahwa rajukan Bima Sakti yang dibantu konsultan asal Jerman yakni Frank Wormuth sulit diprediksi. Ketiga, waspadai lini serang Ekuador U17. Oke, Ekuador ini kita Timnas tengok. Ekuador U17 rupanya tidak akan diperkuat oleh Kendry Paez, wonderkid yang tengah naik daun. Kendati demikian, Kenapa? pelatih Diego Martinez masih memiliki sosok Michael Bermudez yang begitu tajam. Pemain kelahiran 13 Januari 2006 tersebut sudah mengoleksi 5 gol dari 11 penampilan, membuatnya cukup garang di pertahanan lawan. Michael Bermudez saat ini tercatat sebagai pemain klub raksasa Ekuador, Aldi Uquito, untuk tim U20. Bermudez menorehkan 4 gol selama Copa America U17 2023. Oke guys, apa kalian punya prediksi perlawanan malam ini? Ekuador menentang Indonesia. Bantu Timnas Indonesia. Oke, ini Raja Nainggolan nih. Beri saran ke pemain muda. Kabar baik datang dari pemain berdarah Indonesia Belgia, Raja Nainggolan, yang memberikan saran kepada para pemain muda Indonesia agar berani ambil resiko demi meningkatkan karir. Sebagaimana diketahui, mantan pemain Inter sudah Milan, di Indonesia, Raja guys. Nainggolan memang didatangkan PSSI Raja sebagai Nainggolan brand nih. ambassador buat mempromosikan Piala Dunia U17 kali ini. Kedatangannya ke Indonesia tak hanya untuk mempromosikan ajang 2 tahunan tersebut, akan tetapi Raja Nainggolan juga berbicara soal sepak bola Indonesia dari pemain naturalisasi hingga pemain muda.
Pemain yang pernah Mantap. membela Inter Milan dan AS Roma tersebut menyarankan pemain muda Indonesia untuk lebih berani memutuskan bermain di luar negeri, kendati mengaku pilihan tersebut tak akan mudah. Saya pikir untuk orang-orang Indonesia perlu pergi ke luar Indonesia, tapi memang sulit. Misalnya ada keluarga yang tidak setuju, jadi memang butuh banyak dukungan dari orang-orang di Oh, ini sekeliling Anda. nasihat-nasihatnya lagi Ucap Raja. Raja ini. Pemain berusia 35 tahun tersebut memberikan contoh 35 bagaimana tahun dirinya sudah. pada saat masih muda dulu, yang pergi ke Italia untuk mewujudkan mimpinya menjadi pesepak bola hebat bersama Piacenza, klub yang saat ini berkompetisi di kasta ketiga Liga Italia, hingga malang melintang di berbagai klub di Eropa. Pesepak bola yang pernah menjadi bagian generasi emas Belgia di Piala Eropa 2016 itu lalu berbagi pengalamannya saat usia muda kepada para pemain muda Indonesia yang di kemudian hari ingin menjadi pesepak bola hebat. Tentu hal tersebut akan memotivasi skuad Garuda, mengingat skuad asuhan Sintayong saat ini mulai menunjukkan progres positif dengan dihuni para pemain yang berkarir di luar negeri. Oh, jadi mesti berkarir di luar negeri lah guys, untuk menimba pengalaman kan. Itu nasihat Raja Nainggolan ini untuk pemain-pemain timnas ya mungkin. Oke guys, sudah tiba waktunya, sudah tiba saatnya untuk semua supporter, pendukung sepak bola dan juga penggemar sepak bola untuk memberikan dukungan yang sepenuhnya kepada timnas Indonesia U17. Ketepikan ke apa-apa juga persepsi yang negatif. Yang penting sekarang ini sejarah baru untuk Indonesia. Malam ini Indonesia timnas U17 akan menentang Ekuador. Peluangnya untuk menang kepada Ekuador itu tergantung kepada persembahan malam ini. Saya juga tidak berani untuk memberikan sebarang prediksi. Cuma saya juga berharap timnas Indonesia U17 ini akan dapat mempersembahkan yang menarik ya. Kalau ada kejutan itu lagi bagus. Tetapi dari segi data fakta di atas kertasnya, semua pun mengetahui Indonesia tidak standing dengan Ekuador, Maroko, Panama. Tapi dari segi motivasi taktikalnya itu kita belum ketahui lagi. Selepas uji coba di Jerman selama sebulan, mungkin ada perubahan-perubahan untuk pemain-pemain bibit muda ini. Dan juga mungkin pengalaman mereka di sana itu akan dibawa ke sini menentang Ekuador. Apa saja boleh berlaku guys. Bola itu bundar, bola itu bulat. Mungkin Indonesia akan membuat kejutan. Kalaupun tidak menang, mungkin akan imbang. Kalaupun kalah dengan tipis. Mungkin 1-0, 2-0. Dan kalau paling bagus, Indonesia dapat mencetak gol ke atas Ekuador ini. Jadi guys, kita doakan bersama-sama, dan kalian yang ada berdekatan dengan stadion ini tadi, kalian boleh memberi dukungan yang penuh lah untuk datang ke stadion. Dan dikabarkan memang ludes lah, tiket sudah ludes. Dan satu lagi marketing yang dibawa oleh Bapak Erick Thohir ialah Raja Nainggolan, pemain yang bertaraf bintang ya, bermain di Eropa, dibawa untuk melihat sendiri sejarah baru untuk Indonesia Piala Dunia U17 ini. Oke, sampai di situ saja guys video pada kali ini. Mudah-mudahan kita berada dalam keadaan yang sehat selalu sebelum pergi ke stadion nanti. Pastikan semua dalam keadaan selamat ya. Oke, selamat menonton Piala Dunia U17 pada malam ini. Indonesia menentang Ekuador. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.